Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solahuddin Alfat, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi pemeliharaan mesin, nomor induk 10207007. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, diantaranya landasan historis, yudisis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari pembelajaran Pancasila yang benar yakni dapat ditanggungjawabkan baik secara yudisis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahaman melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PPU X 2012, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, yang berarti sebagai filsafat dasar negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Konsep dasar Pancasila adalah manusia mempunyai peran sentral dalam filsafat, yang dimana manusia sebagai objek maupun subjek. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pada bab ini dijelaskan bahwa hakikat adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensi kelima sila bukan terpisah-pisah, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab 5 menjelaskan mengenai hakikat nilai-nilai dan isi arti dalam Pancasila. Dijelaskan bahwa hakikat adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang membentuk dan membangunnya. Sistematis hierarkis artinya kelima Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian dan urutan yang bertingkat. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini membahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain serta memahami makna Pancasila, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan mengadakan distansi terhadap kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Pada bab ini membahas perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan-ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila.
Bab ini membahas sejarah, istilah macam-macam dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak besar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak memiliki yang sekarang berkembang. Tidak hanya hak besar, tetapi juga turun hak dasar dan hak-hak menyertai kehidupan manusia, yakni hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti Pancasila dalam kedudukan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya, serta hubungan-hubungan yang ada, serta juga membahas strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang ada menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lain yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangun di era globalisasi. Menurut Oxford English Dictionary, adalah contoh atau pola akan terjadi dalam komunitas ilmiah. Paradigma dipahami sebagai suatu yang lebih konseptual dan signifikan, meskipun bukan suatu yang terlalu untuk diperdebatkan.